Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita untuk tambah jurusan atau create jurusan. Ketika kita klik tambah, sekarang posisinya masih kosong. Artinya memang create belum kita buat. Kita cek dahulu di file index sudah disiapkan tempat untuk create-nya. Ketika kita lihat di controller kita, ternyata bagian create masih kosong. Nah, inilah yang harus kita atur. Kita sesuaikan pada bagian create-nya. Apa yang harus kita atur? Untuk create hanya kita tampilkan bagian view-nya saja. Kita tinggal buatkan return view, nama folder yang kita siapkan dalam hal ini adalah jurusan, kemudian nama file yang kita siapkan create. Jangan lupa semikolon. Oke, ini sudah selesai sehingga ketika kita jalankan error yang muncul beda kalau sekarang karena belum kita buatkan view-nya. Nah, langsung buatkan view-nya saja di sini. Kita lihat pada bagian indeks di sini memang belum ada view kan? Nah, dari sini saja. Kita duplikat saja dari indeks biar tidak terlalu banyak yang kita kerjakan. Nah, yang ini kita jangan lupa diganti namanya, tulisan kopinya dibuang. Oke, ganti nama indeksnya dengan create sesuai dengan yang kita panggil tadi. Oke, di sini seandainya kita cek hasilnya akan sama dengan indeks karena memang isinya juga sama. Undefined variabel jurusan, karena memang tata letaknya yang beda. Kita sesuaikan saja langsung isinya. Yang pertama judul di sini kalau paling atasnya bukan tambah tapi misalkan kita back atau kembali, tergantung juga saja. Ini nanti kita kembalikan ke indeks, ke file indeks. Kemudian kita tidak perlukan tabel ini, tapi nanti isian yang kita butuhkan untuk tabelnya itu beda. Peruntukan for each-nya juga kita tidak perlu, kita hapus saja. Oke, ini pun kita hapus. Yang kita butuhkan apa? Pertanyaan pertama kita butuhkan adalah tentang jurusannya. Nanti harus ada form di sini. Kita tetap butuh tabel untuk tampilan biar lebih bagus. Kita tambahkan saja formnya. Karena kita tidak menggunakan tabel, kita hapus juga bagian tabelnya. Kita ganti dengan form ya. Oke, kita gunakan form saja. Action yang nanti kita kerjakan, kita jalankan root dari dengan metode yang kita gunakan adalah action. Dengan metode yang kita gunakan adalah post. Khusus untuk Laravel kita bisa gunakan CSRF untuk pengamannya. Kita lanjut untuk class row-nya. Yang pertama kita butuhkan pertanyaan untuk jurusan. Kemudian nanti ada kapasitas, ada terisi. Kita berikan dahulu di row pertama ini kita berikan call MD12, call MD12. Oke. Isiannya kita buat grup dahulu ya. Form group. Yang pertama pertanyaan untuk jurusan, kita gunakan label. Langsung saja isian label pertama adalah jurusan, nama jurusan yang diinginkan. Kemudian yang kedua baru inputnya, jenis inputnya.
kita gunakan input ini untuk teks ya. Berarti kita pilih yang teks saja, namanya jurusan. Oke, kita nggak pakai ID, boleh dihapus. Ini jurusan, kita butuhkan kelasnya ya. Misalnya form control dengan placeholder. Kalau butuh placeholder boleh kita gunakan placeholder, misalnya dengan placeholdernya adalah nama jurusan. Kita cek dulu hasilnya, jangan lupa simpan dan cek hasil. Nah ini dia jurusannya apa, nama jurusannya apa. Kalau ini ingin dibuat dalam satu baris, berarti ini jangan dipisah ya, ini labelnya jurusannya dan di bawahnya bisa kita sesuaikan. Misalnya kita nggak pakai form control, nanti dia bisa jadi satu baris, kita sesuaikan saja. Yang kebutuhan misalnya kita tes dia ya, kita cek hasilnya. Nah ini dia, tapi malah nggak indah, kita biarkan saja ya. Oke, ini selesai. Berarti pertanyaan kedua dan ketiga juga kita sesuaikan di sini. Nanti ada kapasitas, satu lagi adalah terisi. Untuk kapasitas jangan lupa ini juga kita ganti kapasitas. Jika sudah, kita cek hasilnya. Oke, seperti ini jurusan kapasitas terisi. Jangan lupa terakhir kita tambahkan untuk submitnya. Untuk submitnya kita samakan saja, ambil dari sini. Karena misalnya di sini adalah kita nggak perlu label. Type-nya kita ganti submit. Misalnya simpan, kita pakai value. Simpan, kita cek hasilnya dulu. Oke, sudah ya. Kalau mau dikasih warna boleh, misalnya kita kasih class button. Nah, warnanya biru, nanti kita buat button primary. Satu lagi kita buat juga untuk input resetnya. Kita cek saja hasilnya. Jadi ya, kenapa resetnya kosong? Karena value-nya kosong. Kita kosongkan saja biar langsung terisinya reset. Oke, seperti ini. Nah, biar ukurannya sama, kasih kelasnya juga kelas button, karena itu akan menghapus. Bolehlah kasih warna kuning saja, karena tidak berbahaya ya, ini peringatan saja. Oke, artinya kalau ini diisi ketika di reset dia akan hilang. Oh ya, ini harus wajib jangan teks ya, number kita kasih ganti saja number, kapasitas dan terisinya, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, artinya dia bisa nambah berdasarkan. Oke, namanya dia bisa nambah. Sekarang kalau disimpan dia masih belum benar, masih kosong. Kenapa? Karena store-nya di sini belum kita buat di dalam jurusannya. Create, nah store-nya belum kita buat. Nah, sekarang kita akan buat store-nya di bagian sini. Untuk store kita buat validasinya terlebih dahulu. Untuk validasi ada banyak pilihan. Kita bisa buat validasi di dalam controller, bisa juga di file yang berbeda. Contoh kali ini kita buat di dalam controller saja. Kita gunakan request validate kurung siku
Lalu apa saja yang akan kita validasi? Yang pertama misalnya jurusan wajib diisi, maka kita bisa buat required. Kemudian kapasitas, satu ini adalah terisi. Untuk kapasitas dan terisi angka. Oke, jika selesai langsung kalau sesuai dengan aturan langsung kita buat dia tersimpan. Jadi kita masukkan ke dalam script ya. Kita save, ambil dari request, dari yang ada, dari isian, kita save semua. Lalu kita kembalikan posisinya. Kita redirect. Kita redirect ke indeks dengan pesan kalau berhasil, kita berikan pesan berhasil. Dengan pesan jurusan berhasil ditambahkan. Ini boleh tanpa enter, boleh juga. Oke, kalau sudah pesan ini diletakkan di mana? Kita letakkan di dalam create, misalnya kita letakkan di sebelum form. Tergantung kita ingin letakkan. Kalau kita ingin letakkan di sebelum form. Oke, ketika muncul error kita akan munculkan di sini sebelum form. Kita buat jika terjadi error $errors terakhir kita tutup dengan end. Nah, ini pesannya, kita akan buat pesan di sini. Kita gunakan saja div dengan kelas yang kita berikan adalah alert dan alert danger. Alert danger biar warnanya warna merah. Silakan berikan pesan apapun pesannya. Ada beberapa yang salah. Nah, kita buat di sini ya. Karena kesalahannya misalkan kita letakkan, kita buat banyak, kita pakai UL saja, kita gunakan for each. Nanti ada pilihan sebenarnya untuk pesan error, bisa kita letakkan di satu tempat seperti ini atau di masing-masing tempat, jurusan tempat sendiri, tempat sendiri. Contoh kali ini saya campurin aja di tempat yang satu tempat di atas. Jadi kalau ada salah tiga pesan error, maka tiga-tiganya muncul di atas. S misalkan kita anggap ada error tanpa S ya, karena yang sini sudah kita gunakan S, ini tanpa S. Ini boleh apa aja sih sebenarnya, kita tulis salah juga boleh. Kita pakai LI, kemudian baru kita tuliskan isi pesan kesalahannya apa, error. Oke, LI itu ini kita buat selesai. Kita cek dulu hasilnya, Oke, jadi ya kalau ini sih salah di baris 45.
Kita cek jurusan baris 4, lupa titik koma di baris 43 nya. Kita lanjut. Oke, ini sudah berhasil masuk ya. Kita tes sekali lagi, kita salahkan, kita tidak isi, ini semuanya tidak ada yang terisi, maka ini dihilangkan pesan-pesannya. Error ada beberapa yang salah, ini pesan yang tadi saya maksud. Kalau contoh misalnya di sini kita isi nama jurusannya misalnya TKJ, kita isi saja ya, misalnya tulisannya angka, kita salahkan ya sengaja. Ketika kita simpan, dia kalau ini karena memang tadi jenisnya kita ada dua ini ya, kita kosongkan atau juga kita kosongkan. Kalau ini sudah ada di sini, ini misalnya kita isi deh sini 13, di sini 20, kita simpan. Oke, sudah terisi ya, ini dia. Kalau ini kita kosongkan, di sini kita isi 34, kita lihat ini kosong, yang tadi kita isi jadi hilang. Maunya mestinya yang kita isi itu gak hilang, berarti ada tambahan di bagian create sini, ada value yang harus kita buat value awal atau old value. Jadi kita harus tambahkan. Caranya kita tambahkan di dalam value sini dengan perintah old, lalu nama fieldnya. Contoh di sini adalah nama fieldnya adalah jurusan. Tutup. Begitu juga untuk kapasitas dan terisi. Tujuannya apa? Ketika sudah ada isi yang kita masukkan, terus ada kesalahan yang muncul, maka dia tidak menghilangkan yang sudah pernah ditulis. Kalau kita masukkan nanti bagian. Kalau yang di sini boleh memang kita siapkan boleh kosong. Kalau misalkan belum tahu kan kita biarkan kosong. Oh, dia harus integer karena kalau boleh kosong, jangan lupa kita tambahkan juga di dalam pilihan sini boleh kosong. Boleh kosong itu nullable. Kalau ada dua berarti harus ada tanda tulisannya. Tanda tulisannya cukup di atas enter, di atas tanda balik, nah itu dia. Misalnya boleh kosong. Oke, kita cek dulu hasilnya. Simpan. Oke. Settingan database-nya harus kita sesuaikan, dia harus boleh 0. Berarti untuk contoh kali ini yang sederhana saja kita biarkan, karena kita tidak buat di define di database-nya boleh kalau dikosongin langsung isi dari angka 0. Nah, berarti kalau yang ini kita wajibkan saja wajib diisi, kita buat saja dia wajib diisi. Oke, misalnya kita isi tulisnya 12. Oke, seperti ini. Oke, sementara untuk tambahnya selesai. Terima kasih, selamat mencoba.